Selamat malam semuanya. Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh kembali dipertemukan dalam ruangan Zoom ini untuk kami boleh bersama-sama belajar dalam Bible study kami ya Bapak. Tuhan, Kau yang berkati kami semua, Engkau yang tolong kami, berikan kami hikmat, kebijaksanaan, bahkan penerangan Tuhan, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami materi yang akan hamba-Mu sampaikan. Juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya, ya Bapa, mungkin tidak sempurna, tapi kami akan percaya bahwa hikmat daripada Tuhan saja yang boleh memampukan kami untuk kami boleh memahaminya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu jam PA kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Selamat malam. Malam. Pada malam hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Kita buka dulu di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu kita buka di dalam Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayat yang ke-23. Apakah sudah menemukannya Bapak dan Ibu? Keluaran 33 ayat 11 sampai 23. Amin. Amin. Sudah. Jika Jika sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan membacakan ayat 11, begitu selanjutnya diteruskan satu-satu ayat ya Bapak Ibu ya. LAI memberi judul perikop, Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan kau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Amin. Amin. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini, saya akan membawakan satu tema yaitu kerinduan tentang pengenalan akan Allah. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan materi, kita lihat latar belakang konteks dari bagian ini, Keluaran 33 ini. Nah, Bapak Ibu, Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayat yang ke-23 ini berbicara tentang bagaimana peristiwa yang terjadi setelah peristiwa dosa di mana bangsa Israel pada waktu itu membuat patung lembu emas. Jadi, ini adalah kelanjutan dari bagaimana yang sebelumnya adalah pada saat bangsa Israel membuat anak lembu emas, Bapak Ibu. Dan perbuatan yang mereka lakukan itu menyebabkan Allah murka. Dan di bagian ini,
Musa memohon belas kasihan Tuhan. Nah, tetapi Tuhan bilang bahwa Tuhan tetap akan membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian. Cuman dia berkata bahwa dia tidak akan berjalan di tengah-tengah mereka. Kita bisa lihat di dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ketiga. Nah, akhirnya di Keluaran ayat yang ke-11 ini diberitahu gitu ya bahwa ini menjadi suatu pergumulan Musa di mana dia yang adalah pemimpin bangsa Israel itu sangat bergantung pada Tuhan. Dan di bagian ini juga Musa ingin memastikan bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai perjalanan mereka yang Tuhan sudah janjikan gitu ya di mana mereka berjalan akan menuju ke tanah perjanjian itu tadi, tanah Kanaan. Nah, kita lihat apa yang kita baca di bagian ini terjadi percakapan antara Musa dan Tuhan sendiri. Dimulai di ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Nah, di bagian yang pertama, di ayat yang ke-12, Musa berkata kepada Tuhan, memang Engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Kemudian selanjutnya dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jadi Musa tuh bertanya sama Tuhan, Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tuh tidak memberitahukan kepada dia siapa yang mau Tuhan tuh utus bersama-sama dengan Musa gitu. Jadi siapa yang berjalan bersama saya untuk mendampingi bangsa Israel ini masuk ke tanah perjanjian gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, tapi Tuhan menjawabkan, aku mengenal namamu dan juga engkau akan mendapatkan kasih karunia di hadapanku. Jadi si Musa ini sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya Tuhan berfirman lagi, aku sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu, kata Tuhan bilang. Lalu Musa bertanya lagi sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ini menunjukkan bahwa Musa tidak mau berangkat kalau bukan Tuhan yang membimbing. Nah, kemudian ayat yang ke-16 dikatakan, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Jadi Musa bertanya lagi kan, kalau misalnya bukan karena Tuhan, dengan siapa lagi gitu. Dan kalau bukan karena Tuhan, kami itu tidak akan dibedakan dari segala bangsa gitu. Nah, Tuhan jawab lagi dari pertanyaan si Musa tadi. Tuhan bilang, hal ini juga telah kau katakan dan ini akan kulakukan karena engkau atau Musa ini telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Ini adalah percakapan antara Musa dan Allah itu ya. Di bagian Keluaran pasal 33 ayat 11 sampai ayat yang ke-17. Kita lihat. Apa yang bisa kita dapatkan dari bagian ini? Yang bisa kita dapatkan dari bagian ini adalah yang pertama, hanya hadirat Tuhan yang bisa menjamin keberhasilan. Kita lihat di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Bapak Ibu, Musa itu tahu bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Dan ini menandakan bahwa ketika Israel yang adalah umat pilihan Tuhan itu adalah umat yang berbeda gitu ya dari bangsa lain. Makanya di ayat yang ke-15 dikatakan bahwa aku tidak mau berjalan kalau tanpa Tuhan. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini gitu ya. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan Musa kepada Tuhan itu sangat sungguh-sungguh gitu ya. Dan inilah yang dikatakan sebagai hadirat Tuhan, di mana Musa bergantung kepada Tuhan ketika dia ingin memutuskan sesuatu hal yang ingin dia kerjakan gitu ya. Kemudian dia juga punya pengetahuan yang benar bahwa Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Oleh sebab itu, dia tidak mau membawa umat Israel itu berjalan sendiri gitu, tetapi dia mau Tuhanlah yang menuntun karena memang si bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, hadirat Tuhan itu dimaknai dengan bagaimana ketergantungan kita kepada Tuhan dalam keputusan hidup yang ingin kita ambil. Seperti Musa,
dia memiliki ketergantungan yang penuh pada Tuhan dalam memutuskan suatu keputusan atau suatu tindakan yang ingin dia lakukan. Dan ini ditunjukkan dari tingkah lakunya, dari tindakan dia yang tidak ingin berjalan kalau tidak bersama dengan Tuhan. Kemudian, hadirat Tuhan juga menunjukkan tentang ketenangan dan damai sejahtera yang dihadapi ketika kita di dalam tantangan, Bapak Ibu. Musa bertanya-tanya kepada Tuhan. Dua pertanyaan yang dia sampaikan, siapa yang akan menjadi teman saya untuk memimpin bangsa ini masuk ke tanah Kanaan? Kemudian juga Musa tanyakan kepada Tuhan, kalau Tuhan yang tidak berjalan bersama-sama kami, maka kami tidak akan bisa berbeda gitu dari bangsa yang lain gitu. Nah, sebenarnya ini menunjukkan tentang kepastian yang ingin Musa dapatkan dari Tuhan. Tapi ini juga menunjukkan tentang ketika kita mencari hadirat Tuhan, kita itu ingin mencari ketenangan dan damai sejahtera dari tantangan itu. Kemudian, ketika kita mencari hadirat Tuhan, itu juga membuat kita menjadi berbeda dari dunia. Seperti Musa yang menunjukkan dirinya yang tidak mau membimbing bangsa Israel kalau tidak bersama Tuhan, ini juga menjadi refleksi buat kita. Bagaimana ketika kita memasukkan diri kita ke dalam hadirat Tuhan gitu ya, itu menjamin bahwa kita itu berbeda loh dari dunia ini gitu ya. Dan hadirat Tuhan itu menunjukkan penyertaannya yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu lebih dari sekadar perasaan atau pengalaman rohani yang kita alami gitu ya. Jadi di bagian yang pertama yang kita dapatkan adalah hanya di dalam hadirat Tuhan itulah yang menjamin keberhasilan dalam kehidupan kita. Jadi, dari bagian ini kita mau belajar bahwa kita harus terus bergantung pada Tuhan dalam keputusan hidup kita. Dan kita mau mencari hadirat Tuhan itu karena kita tahu bahwa kita itu berbeda dari yang lain. Dan ketika kita sudah mencari Tuhan, kita mengetahui bahwa kita punya status yang berbeda dari yang lain gitu ya. Kita bisa mendapatkan ketenangan dan damai sejahtera. Walaupun kita di dalam tantangan kita. Nah, pertanyaannya buat kita, seberapa besar sih kita mau merindukan hadirat Tuhan? Seperti Musa yang tidak mau berjalan tanpa Tuhan? Ini menjadi pertanyaan buat kita ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau yang di pertama tadi hanya hadirat Tuhan yang menjamin keberhasilan dalam kehidupan kita, di bagian yang kedua, ini adalah kerinduan untuk kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Kita bisa lihat di ayat yang ke-18. Di ayat yang ke-18, di sana dikatakan, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Kalau di bagian yang sebelumnya, Musa kan bertanya-tanya nih kepada Tuhan. Kalau misalnya di masa kita sekarang kita tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya kerjakan lagi selanjutnya gitu. Karena kalau tanpa Tuhan, saya tidak bisa. Karena kan sebelumnya Tuhan bilang nih di ayat yang ke-32, saya tidak akan berada di tengah-tengah bangsa Israel itu lagi. Karena dosa yang sudah mereka perbuat. Nah, di bagian ini itulah Musa ingin memastikan bahwa Tuhan tuh tetap bersama dengan dia, dengan bangsa Israel, walaupun Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan berada di tengah-tengah mereka gitu. Nah, selanjutnya kita lihat ketika Musa sudah bertanya itu, Musa tuh punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu ditunjukkan dalam kata kemuliaan. Nah, Bapak Ibu, kata kemuliaan kalau dalam bahasa Ibrani itu memiliki konotasi tentang kehormatan dan bobot. Dan itu menunjukkan bahwa Musa memohon sesuatu yang sangat berarti. Nah, ayat ini itu menonjolkan tentang keterusterangan dan kedekatan yang dimana ini menggarisbawahi hubungan erat antara Musa dan Allah. Dan permintaan ini menjadi puncak dalam percakapan yang berlangsung pada saat itu, di mana Musa beralih dari peran sebagai perantara umat menjadi mencari wahyu pribadi dari Allah dan ini menekankan tentang pentingnya mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan, Bapak Ibu. Nah, permintaan Musa untuk melihat kemuliaan Tuhan itu mencerminkan tentang pemahaman bahwa mengenal Tuhan itu bukanlah suatu kejadian yang sekali saja, tetapi suatu pencarian yang berlangsung sepanjang hidup. Dan ini menunjukkan bahwa akan ada selalu lebih banyak aspek Tuhan yang dapat ditemukan bagi orang yang benar-benar mencarinya dan ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, Bapak Ibu, dari ayat ini juga itu menggugah pemahaman tentang bagaimana kekudusan dan transendensi Tuhan. Di mana walaupun Tuhan itu dekat dan bersifat pribadi, tetapi kemuliaannya yang sejati tetap melampaui batas pemahaman manusia. Karena melampaui batas pemahaman manusia tersebut tadi,
Permintaan ini menandakan bahwa kedewasaan rohani sejati itu perlu melibatkan rasa ingin tahu, rasa haus dan rindu yang dalam untuk mengalami kehadiran Tuhan dengan cara yang lebih mendalam. Jadi, kalau di bagian sebelumnya tadi Musa bertanya-tanya, hanya ingin mengetahui gitu ya, kalau Tuhan tuh benar-benar menyertai mereka dan diam di dalam hadirat Tuhan itu menjamin keberhasilan. Di bagian ini adalah peralihan di mana Musa yang tadinya adalah perantara umat untuk mengantarkan umat Israel masuk ke tanah Kanaan, kalau di bagian ini Musa berubah menjadi pribadi yang mencari tahu tentang apa sih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan dia sebagai pemimpin gitu. Dan ini menekankan tentang pentingnya mencari hubungan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Jadi kita harus mencari hadirat Tuhan, tetapi dalam mencari hadirat Tuhan itu tadi, kita harus punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, Bapak Ibu. Nah, kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam ini juga menjadi refleksi buat diri kita sebagai orang percaya masa kini, di mana kita ditantang untuk tidak hanya puas dengan pengetahuan dangkal tentang Tuhan. Oh, saya sudah tahu firman Tuhan seperti ini. Saya sering memuji Tuhan, tetapi untuk mencarinya mungkin kita tidak punya keinginan gitu ya. Nah, di bagian ini kita mau belajar bagaimana tantangan kita sebagai orang Kristen, orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa bukan hanya tentang pengetahuan saja, tetapi kita mau mencari dengan keinginan yang sungguh untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bapak Ibu, ini juga menjadi dorongan bagi kita orang Kristen, orang percaya untuk berdoa, memohon pewahyuan yang lebih besar lagi tentang karakter dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya gitu ya. Kan kita kadang cuman sekedar tahu gitu ya, Tuhan menyertai saya, Tuhan hadir dalam hidup saya, Tuhan selalu melindungi saya. Tetapi kita tuh tidak punya keinginan gitu untuk pengen tahu Tuhan apa sih maksud Tuhan gitu. Nah, di bagian ini kita mau belajar. Seperti Musa yang pengen melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan di sini artinya bukan kemuliaan Tuhan yang secara fisik gitu ya, tetapi bagaimana dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, keterbukaan dia yang ingin mengenal Tuhan lebih sungguh lagi gitu ya. Nah, ini menjadi dorongan bagi kita supaya kita juga punya keinginan yang kuat untuk mengenal karakter dan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ayat ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa kemuliaan Tuhan itu adalah sesuatu yang mengubah kita dan bahwa mencari kehadirannya juga harus menjadi bagian utama dari perjalanan rohani kita. Jadi, ketika kita mencari kemuliaan Tuhan, itu adalah sesuatu yang berharga dan mengubah kehidupan kita. Membuka pola pikir kita, membuka pengetahuan kita, mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan ini harus menjadi bagian utama di dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita lihat yang ketiga, kasih karunia dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Ayat yang ke-19 dikatakan bahwa firman Tuhan, "Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani." Lagi firman-Nya, "Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup." Berfirmanlah Tuhan, "Ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat." Ayat yang ke-23, "Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Nah, Bapak Ibu, kita lihat di bagian yang ketiga, itu adalah bagian tentang kasih karunia dan perlindungan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat di bagian ini bahwa Tuhan memilih untuk menyatakan diri, tetapi itu sesuai dengan kehendaknya, dan melindungi Musa dari kemuliaannya yang sangat dahsyat. Kenapa? Karena di ayat yang ke-20 kan dikatakan firman Tuhan bahwa engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak akan ada orang yang hidup kalau memandang aku, gitu ya. Ini bermakna bahwa kemuliaan Tuhan itu sangat dahsyat gitu ya. Bahkan ketika orang memandang wajahnya pun akan mati gitu ya. Nah, ini artinya bahwa manusia itu terbatas dalam memahami Tuhan dan mengalami kemuliaan Tuhan. Tetapi Tuhan ingin tetap kita lebih dalam mengenalnya.
Bagaimana Bapak Ibu kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi itu melalui pribadi Yesus secara fisik. Tapi kan kita tidak bisa melihat Tuhan Yesus secara fisik kan? Bagaimana caranya? Nah, sekarang kita bisa mengenal Allah dan Allah memperkenalkan dirinya melalui firman Tuhan yang kita baca. Nah, kita lihat dahulu di ayat yang ke-19 tadi kan Tuhan menyatakan kemuliaannya dan kasih karunia-Nya sesuai dengan kehendaknya. Di sini Tuhan itu menunjukkan kedaulatannya dalam memberi kasih karunia Bapak Ibu. Musa itu tidak bisa menuntut atau mengendalikan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya. Nah, dan di sini Tuhan itu bebas memilih kepada siapa dia mau menyatakan kasihnya, keselamatannya, bahkan penyertaannya. Dan semuanya itu adalah anugerah Tuhan, bukan hak yang dituntut. Jadi Musa tidak berhak menuntut Tuhan. Tetapi ketika Tuhan ingin menunjukkan keselamatan, menunjukkan penyertaan, dan menyatakan kasihnya, itu adalah semata-mata karena anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu, manusia itu tidak bisa melihat Tuhan secara langsung. Dan kalaupun manusia bisa melihat Tuhan secara langsung, itu pasti bakal mati, itu tidak bisa melihat gitu ya. Karena Tuhan itu terlalu kudus dan mulia untuk dilihat secara langsung. Maknanya buat kita apa, Bapak Ibu? Keterbatasan manusia dalam melihat Tuhan itu sendiri itu menunjukkan bahwa perlunya perantara untuk kita sebagai orang percaya mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, lewat apa tadi? Yaitu lewat Tuhan Yesus yang digenapi dalam karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Makanya di Yohanes 14 ayat 6 kan dikatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Nih, akulah jalan kebenaran dan hidup karena tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi keterbatasan kita dalam melihat Tuhan itu menunjukkan perlunya perantara dan perantaranya itu kita bisa dapatkan, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan melalui pribadi Yesus. Tuhan melindungi kita dan menyatakan dirinya itu secara bertahap. Kita lihat di ayat yang ke-21 dan ayat yang ke-22, di mana dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Kemudian apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Aku akan melindungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan." Nah, ini apa maknanya Bapak Ibu? Maknanya adalah Tuhan itu tahu batas kemampuan kita itu seperti apa. Makanya Tuhan menyatakan dirinya secara bertahap kalau dilihat dari teks ini gitu ya. Oleh sebab itu, dalam kehidupan kita sekarang, kita harus terus bersabar dan percaya karena Tuhan akan selalu membimbing kita sesuai dengan waktunya. Di mana Tuhan tadi kan menyatakan dirinya secara bertahap. Tentunya dalam kehidupan kita, pada saat kita menghadapi pergumulan, itu kan itu artinya Tuhan akan tetap terus membimbing kita, tetapi secara bertahap atau sesuai waktunya Tuhan. Nah, di sini kita mau belajar bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, Bapak Ibu. Dan di ayat yang ke-23, Tuhan akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku saja, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini maknanya bahwa kita mungkin tidak bisa melihat bagaimana Tuhan itu bekerja secara langsung gitu ya. Tetapi kita bisa lihat penyertaan Tuhan dan pekerjaannya itu dalam kehidupan kita. Bagaimana keseharian kita, kita mengalami kebaikan Tuhan, kita mengalami pertolongan Tuhan yang tidak kita sadari, itu adalah salah satu kasih karunia dari Tuhan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Jadi, dari ketiga poin tersebut, kesimpulannya adalah yang pertama, kita jangan hanya mencari berkat Tuhan saja, tetapi kita harus mencari Tuhan itu sendiri. Kemudian, kita harus hidup di dalam hadirat Tuhan, karena dalam hadirat Tuhan itu adalah satu-satunya cara untuk kita bisa mengalami damai sejahtera dan kita bisa mengetahui arah hidup yang benar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Tuhan akan selalu menyertai kita walaupun kita tidak bisa memahami seluruh rencananya. Demikianlah pembahasan materi PA kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau ada yang ingin melengkapi? Baik, Dan melengkapi. terima kasih Kak Maira, luar biasa ya. Oke, Kak Mei. Itu ada 3 pertanyaan dari Philip. Silakan Kak Mai. Ada di kolom chat, Kak Mai. Pertanyaannya, Kamai, tanah Kanaan dan Mesir kan dekat. Kenapa Israel harus muter-muter di padang gurun? Pertanyaan yang menarik. Cuman kalau menurut Kamai sendiri ya, kenapa Israel harus muter-muter di padang gurun? Karena Tuhan ingin menguji mereka enggak sih? Karena mereka kan
bangsa yang tegar tengkuk ya, dimana harusnya yang mereka bisa sampai dalam waktu berapa hari gitu, bisa selama itu, karena memang Tuhan sebenarnya mau lihat bagaimana mereka. 40 tahun. Kalau menurut Kamai mah, kenapa ya harus muter-muter? Ya karena Tuhan pengen melihat gitu. Gimana sih mereka sebagai bangsa yang dipilih Tuhan tuh mau nurut nggak sih apa kata Tuhan? Buktinya mereka kan bangsanya tegar tengkuk kan, nggak mau nurut apa kata Tuhan, makanya Tuhan suruh muter-muter di situ biar belajar gitu ya. Nah itu jawaban yang pertama. Terus jawaban yang selanjutnya, hadirat Tuhan itu maksudnya bagaimana dan bagaimana rasanya ada dalam hadirat Tuhan? Seperti apa ya? Kalau yang ini kami pikir dulu, atau ada yang mau membantu kami menjawab, hadirat Tuhan itu maksudnya bagaimana dan bagaimana rasanya ada dalam hadirat Tuhan? Om Yosua, Hadirat Tuhan itu maksudnya bagaimana? Bagaimana rasanya ada dalam hadirat Tuhan? Oh, peristiwa Musa berhadapan dengan Tuhan. Jangan ribut dulu, Pak. Peristiwa Musa memohon supaya Tuhan menampakkan kemuliaannya. Kalau kita baca tadi di dalam Keluaran tadi, Tuhan menampakkan diri ya dengan tanda-tanda yang dapat dilihat oleh Musa, oleh bangsa Israel ya yang bersangkutan, bahwa kesadaran mereka boleh melihat Allah dengan tanda-tanda. Kalau kita lihat di situ kan ia menampakkan dirinya dengan nyala api gitu ya, atau pada waktu di gunung ia menampakkan diri melalui api ya yang terbakar di semak duri. Dan kalau kita lihat di perjalanan bangsa Israel, Tuhan juga bisa menampakkan diri melalui tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari, supaya semua orang bisa merasakan. Nah, kebetulan kalau kita lihat di sini bahwa Musa memohon supaya Tuhan boleh menampakkan diri. Namun kalau kita lihat di situ selanjutnya bahwa Tuhan menampakkan diri melalui wajahnya karena ada hukumnya, barang siapapun yang melihat Tuhan dengan wajahnya, ia akan mati. Nah, hal ini tidak langsung dapat dilihat oleh Musa, wajahnya secara langsung, namun Tuhan melindunginya, bahkan menutup Musa dengan luka tangannya supaya tidak terjadi kecelakaan. Artinya, kehadirat Tuhan itu bisa kita lihat dengan tanda-tanda. Kalau zaman dahulu, kalau zaman sekarang, bagaimana kita tahu hadirat Tuhan dengan tanda-tandanya? Bagaimana kita bisa merasakannya? Salah satunya waktu kita datang beribadah kepada Tuhan, waktu kita berseru kepada Tuhan, kita bisa rasakan hadiratnya dengan tanda-tanda kita dijamah, kita mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang ada yang membimbing kita, kita paham tentang arti kebenaran firman itu. Jadi kita sadar, nah itu salah satu. Kemudian kalau ada yang didoakan, yang tadinya sakit, sembuh gitu ya. Nah itu bisa kita rasakan tentang bagaimana kehadiran Tuhan dan merasakan kemuliaan Tuhan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan sedikit, boleh ditambahkan lagi. Tuhan berkati. terima kasih Om Yosua. Terima kasih Om Yosua. Udah paham Iya. belum? Paham. Oke. Nah, terus Kamai kata Philip yang ketiga, maksudnya mengalami Tuhan tuh gimana sih? Cara mengalami Tuhan ya. Iya, bagaimana caranya mengalami Tuhan? Cara kita mengalami Tuhan itu sebenarnya banyak ya caranya. Salah satunya dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan, dalam firman Tuhan juga kita bisa mengalami Tuhan. Misalnya pas kita baca firman, kita dapat sesuatu nih. Kita bisa mengalami Tuhan lewat itu. Kemudian kita bisa lihat juga dalam pergumulan hidup kita, Pil. Misalnya pada saat kita mengalami masalah gitu ya, ada aja Tuhan tuh kasih tunjuk jalan yang tidak kita duga gitu. Atau misalnya kita sedang membutuhkan uang banyak gitu ya. Terus tiba-tiba ada orang yang nolong kita, ngasih uang ke kita banyak gitu. Nah, itu juga cara Tuhan bekerja dan kita bisa mengalami Tuhan lewat itu. Terus selain itu, kita juga bisa mengalami Tuhan dalam pemeliharaannya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa makan enak, kita masih bisa lihat orang-orang mengasihi kita, kita merasakan kasih dari orang sekitar kita, itu juga cara kita mengalami Tuhan. Kan kita nggak bisa nih bertemu Tuhan secara langsung, kita langsung ngobrol bareng Tuhan gitu. Nah, cara kita mengalaminya yaitu lewat perantara-perantaranya itu, orang di sekitar kita, pengalaman hidup kita, terus lewat doa kita, pembacaan firman kita. Itu adalah cara-cara yang Tuhan pakai untuk kita bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin itu, Pil,
dari Kak Mai. Mungkin Ibu ada yang mau ditambahkan? Udah cukup kayaknya. Terima Tuh. kasih Kak Mai. Sama. Jadi Philip harus mulai belajar mengalami Tuhan. Makasih Kak Mai. Baik, teman-teman yang lain, apakah dari sini ada yang mau didiskusikan? Tapi cukup menarik ya ayat ini. Kalau kita baca secara teliti, Musa tuh kan ngebela orang Israel ya. Cuman di sini tuh Tuhan teh ngambek. Kenapa Tuhan bisa ngambek, Mai? Secara keseluruhan. Kesannya kan ini Tuhan nyuruh malaikatnya berjalan kan. Tapi Tuhan nggak mau berangkat bersama orang Israel kan. Nah, tapi Tuhan tetap menyertai orang Israel, tapi bukan Tuhan sendiri, tapi malaikatnya yang berjalan. Nah, terus Musa kan bilang bahwa nggak mau ah, kalau bukan Tuhan yang berjalan, saya emang nggak mau berangkat. Kenapa ya Tuhan ngambek ya? Karena kan sebelumnya bangsa Israel udah buat dosa tuh. Oh, anak lembu emas ya. Padahal Tuhan udah percayain kan sama mereka, mereka malah nggak sabar gitu. Lihat Musa tingkahnya. Mungkin pada waktu itu kan Musa lagi sedang berbicara kan kepada Tuhan, pas Tuhan lagi ngasih dua loh hukum tuh. Pada saat itu si bangsa Israelnya mungkin di bawah ngeluh gitu atau merasa nggak nyaman ngelihat Musa yang selalu naik ke gunung Sinai gitu kan. Jadi mereka buat anak lembu emas lah disembah. Nah Tuhan marah ketika melihat perilaku si bangsa Israel itu. Akhirnya ya itulah yang terjadi. Tuhan menulahi bangsanya. Ya pokoknya karena dosa anak lembu emas itulah, Bu. Makanya Tuhan ngambek sama mereka. Oke. Saya izin untuk memberikan beberapa tambahan ya. Jadi sebenarnya kita perlu tahu bahwa kemarahan Tuhan itu kemarahan yang kudus ya. Jadi pertama kemarahan yang bersifat pengajaran begitu ya, atau mengajar demi kebaikan kan. Itu sebabnya kan kalau di bagian lain firman Tuhan katakan yang dikasih itulah yang diajar begitu atau dihajar bahkan ya. Jadi kadang-kadang memang perlu sesuatu yang keras untuk mendidik. Dan dalam hal ini kemarahan itu bersifat kemarahan yang kudus dan mendidik begitu. Nah, kemudian yang kedua kita perlu memahami bahwa itu menjelang masa di mana Covenant of Moses akan dibuat ya, atau perjanjian dengan Musa tuh akan dibuat. Jadi sebelumnya kalau Abraham, kan kalau kita baca tuh kan ada tema yang besar sekali dalam Alkitab kita. Ada dua tema ya kalau kita baca, yaitu tema tentang konsep kerajaan di mana Allah sebagai raja dan kita sebagai umatnya adalah sebagai anggota atau warga kerajaan. Dan yang kedua adalah tema tentang perjanjian, covenant ya. Jadi di dalam covenant itu ada konsekuensi yang akan diterima ketika satu pihak itu dia membuat pelanggaran. Nah, jadi konsekuensi hukum itu dilakukan atau dijatuhkan pada saat pelanggaran itu terjadi. Tapi ini kita menyaksikan bahwa meskipun punishment itu diberikan, tapi ada kasih Allah yang juga hadir di sana, yaitu yang agak merinding bagi saya. Maksudnya, meskipun dia tahu bahwa pelanggaran itu akan dilakukan juga oleh umatnya, tapi kasihnya itu tidak berhenti untuk mengkonfirmasi bahwa dia tetap ada di sana ya dan mendampingi mereka ketika mereka hendak masuk dalam satu masa yang mungkin sulit begitu. 40 tahun karena pelanggaran mereka, kepercayaan mereka ya. Nah, jadi itu dua hal yang mungkin menjadi tambahan. Kemudian yang satu lagi, saya ingin sedikit menambahkan tentang tadi yang Pak Joshua sudah jelaskan tentang hadirat Allah ya. Saya kira pertanyaan Philip ini pertanyaan yang membuat kita udah berpikir serius. Dan mungkin juga tidak selalu atau tidak semua kita jumpai pertanyaan ini di kelas ya, bahkan sekelas anak-anak di teman-teman sekolah pun ini pertanyaan sederhana tapi jawabannya juga cukup mendalam. Sebenarnya jawaban nomor 2 dan 3 itu hampir sama sebenarnya. Jadi hadirat Allah dan menikmati atau merasakan Allah ya. Nah, jadi rekan-rekan kita perlu tahu bahwa ada satu atribut dari Allah yaitu dia maha hadir ya. Kita setuju ya? Jadi dia maha hadir. Jadi dimanapun kemahadiran Allah itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dia kekal dan dia hadir secara kekal begitu ya. Jadi kehadirannya itu di mana saja. Tapi Alkitab memberikan satu konfirmasi yang lebih spesifik, yaitu hadirat Allah. Nah, hadirat Allah ini apa? Hadirat Allah ini adalah kehadiran Allah secara khusus yang berhubungan dengan umatnya. Jadi misalnya Allah hadir di mana-mana, betul ya? Tapi dia hadir secara khusus di Gunung Sinai untuk berjumpa dengan Musa. Betul ya? Nah, jadi kehadiran atau hadirat Allah itu berkaitan dengan kehadiran Allah secara khusus. Dan kehadiran Allah secara khusus itu ada ketika dia berjumpa atau bersekutu dengan umatnya. Nah, itu sebabnya perjumpaan-perjumpaan itulah yang secara khusus dirujuk Alkitab sebagai hadirat Allah atau Allah hadir secara khusus untuk menjumpai dan berinteraksi dengan umat Tuhan.
Ya, salah satunya di ibadah atau pertemuan-pertemuan, misalnya saudara dua pribadi pun seringkali juga kita berinteraksi begitu mendalam, ya. Sehingga nanti ada timbul sukacita, damai sejahtera, meskipun saudara mungkin ada dalam pergumulan, tantangan, bahkan penderitaan, tapi hadirat Allah itu memberikan ketenangan, memberikan pengharapan, membangkitkan iman, gitu ya. Jadi ada efek dari hadirat Allah yang membuat kita tuh tetap dapat tenang, dapat sukacita, dan ada damai sejahtera meskipun memang hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Nah, ini juga langsung mungkin menjawab tentang bagaimana merasakan atau menikmati kehadiran atau relasi dengan Allah itu ketika kita hidup dalam hadirat Allah atau hidup bergaul erat dengan Allah, ada manifestasi yang membuat kita menyadari tentang bagaimana kehadiran Allah secara khusus dalam kehidupan kita itu mendorong kita punya iman dan pengharapan dan memantarkan kita kepada kehidupan yang berpengharapan gitu ya, walaupun dalam kondisi yang mungkin sementara pergumulan atau sebagainya, tetapi kehadiran Allah atau hadirat Allah yang secara khusus dinyatakan itu memberikan kita satu jaminan bahwa Dia ada di sana dan berjalan bersama-sama dengan kita. Oke, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Makasih Kak Oce. Kasih Kak Uce. Makasih Kak Oce. Baik. Baik. Jadi tadi cukup jelas ya dari Om Yusua, dari Kak Oce, Amaira juga tadi udah mengungkapkan tentang hadirat Tuhan dan bagaimana kita mengalami Tuhan. Dan kalau di ayat ini kembali ya, seperti Musa yang rindu lalu mengalami Tuhan, mari kita juga rindu untuk terus mengalami Tuhan ya, saudara-saudara. Benar nggak Kak Maira? Ya, jangan cuma berharap pada berkatnya Tuhan ya, seperti yang nomor satu. Kan Tuhan tidak pernah mengabaikan kita atau meninggalkan kita. Tapi yang diutus cuma malaikatnya aja. Nah, Musa nggak mau. Musa maunya Tuhan sendiri yang menyertai ya bersama-sama. Jadi artinya nggak cuma pengen berkat, tapi marilah kita cari Tuhan sendiri ya. Tuhan itu ya yang kita cari ya. Hadirat Tuhan ya. Dan kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Kak Maira untuk Bible study-nya malam hari ini luar biasa. Selain Philip, ada lagi yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan? Kayaknya cukup ya. Dari kesimpulan ini kita belajar ya dari perikop ini, dari ayat ini kita belajar bahwa jangan hanya mencari berkat Tuhan tapi carilah Tuhan sendiri ya. Terus hidup dalam hadirat Tuhan adalah cara untuk mendapatkan atau mengalami damai sejahtera dan memiliki arah hidup yang benar. Musa tahu hal itu, jadi Musa kekeh mau hidup dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan selalu menyertai kita walaupun kita belum tentu bisa memahami seluruh rencananya. Ya betul ya. Kadang-kadang karena tidak paham, maka kita salah paham. Tapi yakinlah dengan iman kita bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Baik, mungkin ada closing statement dari kamera, silakan. Nanti Om Yosua tutup dalam doa penutup dan doa berkat ya Om Yos. Silakan kami. Closing statementnya adalah hadirat Tuhan itu bukan sekedar pengalaman sesaat, tetapi itu adalah jaminan hidup kita yang sejati. Nah, jadi kita jangan hanya mencari berkatnya, tapi carilah dia sendiri. Dan kita mau terus haus akan dia, kita mau berjalan di hadiratnya, dan kita mau percaya bahwa di dalam anugerah Tuhan saja kita akan dipimpin menuju ke tujuan yang baik. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Amin. Yos, doa penutup dan doa berkat. Baik, mari kita tutup dalam doa. Kembali kami bersyukur Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau hari ini boleh kami bersama-sama belajar tentang bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan di tengah-tengah orang yang kau kasihi, di tengah-tengah orang yang kau pilih, di tengah-tengah orang yang mau ya Tuhan merasakan bagaimana kau hadir di tengah-tengah perjalanan setiap umatmu. Terpujilah Engkau Bapa, kiranya firman-Mu yang telah kami dengar itu menambah wawasan, menambah pengertian kami hingga iman kami semakin hari semakin dikuatkan. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau ya Yesus. Kalau hari ini kami selesai dalam belajar Bible study, sebentar kami mau istirahat, yang bekerja, yang melanjutkan pekerjaan aktivitasnya kami serahkan tangan-Mu. Mohon pimpinan-Mu. Berkati gembala sidang kami, berkati anak cucu mantunya, demikian juga berkati keluarga besar gembala sidang kami, berkati semua kami yang hadir, bahkan rekan-rekan kami yang tidak dapat hadir saat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, berkatikan berkat sukacita, berkat damai, berkat ketenangan, ketenteraman, berkat perlindungan, berkat kasih sayang, berkat kesehatan, berkat-berkat yang daripada-Mu Tuhan limpahkan atas hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan berkati. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Makasih Kak Maira. Jangan lupa pencet like dan subscribe video ini ya. Dan juga jangan lupa di komen. Oke? Bye-bye.